Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu lagi di dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Pada saat ini kita kembali diingatkan bahwa dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita dapat menunggu di sana dengan tangan terbuka dan kita akan disambut kehadirat yang kekal. Jadi ini adalah janji harapan bagi kita bahwa Tuhan sedang membimbing kita, mendoakan kita. Tetapi kita harus yakin kepada Dia. Kita harus menunggu di Dia dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan disambut kehadirat yang kekal, di mana kita akan bersukaria bersama dengan Dia. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 358 dengan judul Israel kuno, contoh kepedulian Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Yeskiel 36 ayat 29 dan 30 yang berbunyi, Aku akan melepaskan kamu dari segala kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Prinsip-prinsip yang dibentangkan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Tuhan sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Tuhan selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat memengaruhi orang-orang duniawi, maka mereka sampai kepada satu hal yang tertentu, mengadakan penyesuaian dengan dunia. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampaknya dapat memberikan keuntungan-keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Alfa Omega jilid 4 halaman 171. Baik, pelajaran kita kali ini memberikan kita pelajaran bahwa kita harus mengingat akan contoh Israel kuno, di mana Tuhan sangat peduli kepada mereka walaupun mereka terus melakukan kelalaian dalam hidup mereka, tetapi Tuhan sangat peduli kepada mereka. Bahkan Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa Dia akan melepaskan mereka dari segala dosa kenajisan mereka. Dan juga bukan hanya melepaskan mereka, tetapi Dia akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak akan gandum itu. Dan juga Dia janji tidak akan mendatangkan lagi kelaparan atas orang Israel tersebut. Begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Dalam setiap langkah kita Tuhan akan melindungi kita. Dan juga Dia akan membuat hidup kita menjadi satu gandum di mana orang bisa melihat gandum itu baik. Dan juga Dia akan membuat orang-orang ingin untuk melihat gandum yang baik itu dalam kehidupan kita, yang artinya adalah mereka akan kelaparan akan gandum yang akan mereka pandang itu. Jadi Tuhan berikan kita prinsip yang sedang dibentangkan dalam hidup kita untuk kita tekuni prinsip itu. Karena prinsip itu sebagai satu petunjuk orang Israel harus diikuti oleh umat Tuhan pada masa kesudahannya. Jadi dibuat prinsip supaya harus diikuti oleh kita manusia. Karena kalau kita mengikutinya, maka kita akan sampai kepada masa kesudahan kita dengan satu prinsip di mana Tuhan sudah membentangkannya dalam kehidupan kita. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kalau kita makmur, berarti kita sedang masuk ke dalam perjanjian yang kita bangun selama ini dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak makmur, berarti kita tidak bergantung kepada janji yang selama ini kita buat dengan Tuhan. Sehingga kemakmuran sejati itu kita tidak dapatkan dalam kehidupan kita. Yang kita dapatkan adalah suatu kegelisahan, di mana perjanjian yang kita sudah buat, kita gelisah dengan perjanjian yang sudah kita lakukan itu. Tetapi di dalam Tuhan, kemakmuran sejati itu akan kita dapatkan kalau kita bergantung kepada janji yang sudah kita buat dengan Tuhan selama ini. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan. Jadi ini adalah satu kata menarik ya. Jadi kita tidak dapat mengadakan satu pemaduan atau satu jalan di mana
kita lakukan dengan pemikiran kita sendiri tanpa adanya Kristus. Kalau kita melakukan dengan adanya Kristus, maka jalan yang kita buat itu kita harus tinggalkan. Karena yang kita harus ikuti jalan itu adalah jalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yang Dia sudah bentangkan dalam masa depan kita, sehingga kita bisa untuk berjalan dengan Dia. Mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Jadi kita tidak boleh memandu hidup kita untuk mengikuti jalan yang mungkin bersekutu dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kita harus jauhkan diri kita dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena kalau kita terus berada di situ, maka kita akan terbawa arus ke dalam orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu. Ada bahaya yang tetap bahwa orang-orang yang mengaku Kristen akan datang kepada pemikiran bahwa supaya dapat memengaruhi orang-orang duniawi. Jadi seringkali kita mengaku Kristen dan kita percaya diri bahwa kita sebagai Kristen berarti kita memiliki pemikiran bahwa kita bisa memengaruhi akan orang-orang duniawi. Tetapi kita ingat, di sini kita Kristen, tetapi apakah kita memiliki iman yang Tuhan berikan itu atau tidak? Karena pada saat kita diberikan iman, berarti kita bisa menjadi pengaruh buat orang-orang duniawi. Tetapi kalau kita hanya mengaku Kristen saja, tapi kita tidak memiliki iman, berarti kita tidak bisa untuk memengaruhi akan orang-orang duniawi itu. Maka mereka sampai kepada satu hal yang tertentu, mengadakan penyesuaian dengan dunia. Jadi kalau kita tidak memiliki iman dan kita mengatakan sebagai orang Kristen, maka pada saat kita ingin untuk memengaruhi orang duniawi, maka kita sendiri yang akan terbawa dan kita akan menyesuaikan diri kita dengan mereka. Jadi kita akan menyesuaikan diri kita dengan mereka dan lama kelamaan kita akan menjadi serupa dengan mereka. Karena meskipun jalan yang seperti itu tampaknya dapat memberikan keuntungan besar, hal itu akan berakhir dengan kerugian rohani. Jadi seringkali pada saat kita sudah sesuai dengan orang-orang duniawi, maka mungkin pada saat itu kita akan terlihat memiliki keuntungan besar. Tetapi kita ingat di sini bahwa keuntungan besar itu hanya memberikan kita keuntungan pada pandangan kita, pada apa yang terlihat. Tetapi kita ingat bahwa pada saat kita melihat itu, kita sedang mendapatkan satu kerugian besar, yaitu kerugian akan rohani kita, akan pertumbuhan iman kita. Jadi kita tidak bisa bertumbuh secara rohani, tetapi kita mendapatkan keuntungan yang dunia berikan kepada kita. Tuhan membuat perjanjian dengan Israel bahwa jika mereka mau mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberi mereka hujan pada waktunya. Tanah itu akan menghasilkan panen yang melimpah dan pohon-pohon di ladang akan menghasilkan buahnya. Dia berjanji bahwa mengerikan mereka akan menghasilkan panen. Hasil panen akan bertahan sampai waktu tanam. Dan mereka akan makan roti sampai kenyang dan tinggal di tanah mereka dengan aman. Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya, Dia akan menganggap mereka tidak setia. Kutukannya datang atas mereka sebagai ganti berkat-Nya. Dia akan mematahkan kesombongan akan kekuasaan mereka dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi dan bumi seperti kuningan. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan orang Israel. Jadi jikalau mereka mau untuk mematuhi perintah-perintahnya, Dia akan memberikan hujan pada waktunya. Dan juga bukan hanya hujan, tetapi tanah itu akan menghasilkan hasil panen yang melimpah. Dan pohon-pohon di ladang akan menghasilkan buah yang akan nikmat untuk dinikmati. Jadi Tuhan hanya memberikan kita syarat, yaitu mematuhi perintah-perintahnya atau menurut. Kalau kita mau menurut, maka semuanya Tuhan akan berikan kepada kita. Itu yang dinamakan Tuhan sangat peduli akan kehidupan kita. Tetapi kita ingat bahwa meskipun begitu Tuhan
mengajak kepada orang Israel, tetapi orang Israel terus tidak mau untuk menurut kepada dia, tetapi Tuhan masih sangat peduli kepada mereka. Jadi pada saat kita mendengarkan ini, kita harus ingat bahwa kita jangan seperti orang Israel pada zaman dahulu, tetapi kita boleh merubah bahwa pikiran kita ini sudah harus seperti yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Karena kita ingat bahwa dengan kita menurut, berarti kita sedang membangun karakter kita. Dan karakter itu akan menjadi satu iman bagi kita untuk terus bertumbuh setiap hari. Dia berjanji bahwa mengerikan mereka akan menghasilkan panen. Hasil panen mereka akan bertahan sampai waktu tanam. Dan mereka akan makan roti sampai kenyang. Dan tinggal di tanah mereka dengan aman. Jadi Tuhan memberikan satu janji bahwa dia akan membuat kita untuk memiliki hasil panen. Dan hasil panen itu akan bertahan hingga pada masa tanam berikutnya. Dan juga kita akan diberikan roti sehingga kita makan sampai kenyang. Dan juga kita akan tinggal di tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan aman. Yaitu adalah di mana dia terus melindungi kita, dia peduli dengan kita, dia tidak mau kita untuk jauh daripadanya. Jadi dia terus melindungi kita supaya kita tidak jatuh. Begitupun dengan apa yang sudah dikatakan di awal bahwa Tuhan sedang membimbing kita, dia sedang mendoakan kita supaya kita tidak jauh daripadanya, tetapi kita harus dekat terus dengan kehidupannya. Tetapi lagi kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mau mengerti akan kepedulian Tuhan atau tidak? Kalau kita mengerti akan kepedulian Tuhan, maka kita akan senantiasa mau menurut dengan syarat-syarat yang sudah diberikan. Tetapi jika mereka mengabaikan persyaratannya, dia akan menganggap mereka tidak setia. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak mengikuti persyaratan yang sudah Tuhan berikan, yaitu menuruti perintah-perintahnya, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak setia atau terus melakukan pemberontakan. Jadi di mana kita akan terus memberontak, padahal Tuhan sudah memberikan syarat kita hanya dengan satu syarat, yaitu menurut kepada perintah-perintahnya. Tetapi karena perintah itu sangat menyentuh akan keegoisan kita, sehingga kita tidak mau untuk mengikuti akan perintah itu, karena mungkin kenyamanan kita terambil atau terusik, sehingga kita tidak mau untuk mengambil satu jalan di mana kita harus mengikuti syarat Tuhan. Kutuknya datang atas mereka sebagai ganti berkatnya. Jadi pada saat kita tidak setia, maka sebenarnya yang kita dapatkan adalah berkat, tetapi karena ketidaksetiaan kita, kita jadikan itu sebagai satu kutuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sedang membentuk diri kita sebagai seorang yang terus dikutuk oleh Tuhan sendiri karena kita tidak mau menurut kepada Dia. Dia akan mematahkan kesombongan akan kekuasaan mereka dan akan membuat langit di atas mereka seperti besi dan bumi seperti kuningan. Jadi Tuhan menjanjikan di sini bahwa kalau orang yang sudah dikutuk, dia memiliki kekuasaan setinggi apapun, Tuhan akan mematahkannya dengan kesombongan yang dimiliki selama ini. Sehingga orang itu boleh berbalik dan dia boleh melihat bahwa selama ini yang dia punya mungkin hanya untuk keinginan dia saja, tetapi bukan karena keinginan Tuhan. Dan mungkin pada saat itu ada yang sadar untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi ada pun yang terus berjalan dengan kekuatan dirinya bahwa dia sanggup untuk melewati itu. Tetapi kita ingat di sini bahwa semua Tuhan peduli. Dia akan menegur kita untuk melakukan perubahan, tetapi kembali lagi kita yang harus menentukan jalan kita, apakah kita mau berubah atau tidak. Mereka yang dengan egois menahan uangnya tidak perlu heran jika tangan Tuhan akan menghamburkannya. Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah Dia pinjamkan kepada para penata layanannya jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaannya. Testimoni jilid 2
halaman 661 dan 662. Baik, di akhir pembelajaran kita dikatakan bahwa mereka yang egois menahan uangnya, atau kita yang egois menahan akan isi dompet kita. Maka kita tidak perlu heran, karena tangan Tuhan akan menghamburkannya. Tangan Tuhan sendiri akan menghamburkan uang yang kita miliki itu. Karena keegoisan kita, mungkin kita ingin untuk meninggikan akan diri kita dengan apa yang kita punya. Tetapi Tuhan mempunyai cara lain, dengan cara Dia menghamburkan uang yang kita miliki itu. Mungkin karena kita sangat mencintai diri kita, maka Tuhan membuat diri kita ini terus untuk ditinggikan dengan cara kita mau supaya apa yang kita inginkan itu ada. Sehingga Dia menghamburkan akan uang yang kita punya itu. Tuhan dapat menghabiskan sarana yang telah Dia pinjamkan kepada penata layanannya. Jadi Tuhan mau supaya orang menghabiskan uang yang dia miliki itu sebagai pinjaman dalam hidupnya, dan dia jadikan itu sebagai satu penata layanan yang harus dia berikan kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Jika mereka menolak untuk menggunakannya bagi kemuliaannya, jadi kalau kita menolak untuk menggunakan itu sebagai penata layanan untuk kemuliaan Tuhan, maka kita sedang menolak akan berkat yang Tuhan pinjamkan dalam kehidupan kita itu, dan kita jadikan itu sebagai satu kutuk dalam kehidupan kita. Jadi pelajaran kita sangat menarik bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita. Dia sangat memberikan contoh kepada kita dengan cara Dia mau supaya kita menurut akan perintah-perintahnya, dan juga kita tidak boleh egois dengan apa yang kita miliki, tetapi kita boleh menjadikan itu sebagai satu penata layanan supaya kita bisa melakukan itu sebagai satu pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, inilah pelajaran yang dapat kita bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.